wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Meskipun kita belajar di masa pandemi ini, namun tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap semangat dalam belajar. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan pelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Tema kita dalam pembelajaran hari ini yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Ibu akan jelaskan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih ruang itu? Ibu akan berikan gambaran mengenai apa itu ruang. Setiap makhluk hidup butuh tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak membutuhkan tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa tempat, manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya. Dan ruang ini tidak hanya terbatas kepada daratan atau permukaan bumi saja, tetapi ruang itu mencakup perairan, kemudian juga udara, kemudian juga sesuatu yang ada di baik itu permukaan bumi dan di dalamnya, kemudian juga di permukaan air laut atau juga di dalam lautannya. Jadi, kalau kita simpulkan apa itu ruang adalah tempat dan seluruh unsur-unsur yang ada di dalamnya yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di permukaan bumi. Itu pengertian daripada ruang. Ruang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda antara ruang yang satu dengan yang lainnya. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian, atau kalian perhatikan jika kalian melakukan perjalanan ke suatu tempat. Bandingkan dengan tempat yang ada di tempat tinggalmu, tempat tinggal kalian. Misalkan kalian pergi ke Bandung. Di Bandung itu kalian akan merasakan udara yang berbeda, kemudian aktivitas penduduknya juga akan berbeda ya, dibandingkan dengan kita yang berada di Cirebon. Cirebon itu udaranya cenderung lebih panas, datarannya dataran rendah, kemudian juga aktivitas penduduknya itu kebanyakan mereka bermata pencaharian sebagai petani, kemudian juga nelayan ya. Tapi kalau kita di Bandung atau misalkan di daerah-daerah yang ada di daerah pegunungan, itu kita akan melihat perbedaannya. Di sana udaranya lebih sejuk, kemudian juga mata pencaharian penduduknya itu kebanyakan mereka bertani, bercocok tanam atau berkebun, kemudian juga udaranya cenderung dingin atau sejuk. Nah, itu yang menyebabkan nanti akan terjadi interaksi antar ruang. Karena perbedaan-perbedaan tersebut, terjadilah interaksi antar ruang atau keterkaitan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Ada beberapa kondisi atau ketergantungan yang dapat menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang tersebut. Yang pertama yaitu mengenai
saling melengkapi atau kita sebut dengan complementarity atau juga regional complementary. Saling melengkapi di sini, misalkan satu wilayah merupakan penghasil sayuran, kemudian satu wilayah yang lain itu merupakan penghasil ikan laut. Contohnya ini misalkan daerah Kuningan dengan daerah Cirebon atau Indramayu. Ya. Orang Kuningan akan membutuhkan ikan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian orang Cirebon, orang Indramayu itu akan membutuhkan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhannya juga. Karena tidak dimiliki oleh daerah masing-masing, semuanya tidak dimiliki oleh daerah masing-masing, ya. Jadi daerah tersebut saling melengkapi. Orang Kuningan membeli ikan laut dari Cirebon atau dari Indramayu. Sebaliknya, kalau orang Cirebon, orang Indramayu itu tidak bisa menanam sayuran sendiri. Kalaupun bisa menanam itu hasilnya tidak sebanyak atau tidak sebagus dari hasil pertanian sayuran dari daerah-daerah yang sejuk seperti dari Kuningan tersebut. Nah, akhirnya itu terjadilah interaksi antar ruang yang saling melengkapi. Yang kedua yaitu kesempatan atau kita sebut intermediate opportunity. Kesempatan ini ada jika suatu wilayah memiliki alternatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Contohnya tadi, misalkan orang Kuningan itu butuh ikan laut atau membutuhkan ikan laut untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, daerah yang memiliki penghasil atau daerah penghasil ikan laut itu adanya ya di Cirebon, di Indramayu, ya. Nah, karena Cirebon ini jaraknya lebih dekat ke Kuningan atau Kuningan itu lebih dekat ke Cirebon dibandingkan Kuningan ke Indramayu, maka orang Kuningan itu lebih memilih untuk mendatangkan atau membeli ikan laut itu dari Cirebon. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau kita sebut dengan transferability. Kemudian transfer ini lebih kepada biaya atau ongkos atau juga kita sebut ongkos kirim. Nah, jika biaya atau ongkos kirim itu lebih mahal dibandingkan dengan nanti keuntungan yang akan diperoleh, nah maka itu interaksi antar ruang itu tidak akan terjadi karena akan mengalami kerugian. Nah, interaksi antar ruang akan terjadi jika saling menguntungkan satu sama lain. Nah, keadaan ini bisa berubah dengan kemajuan-kemajuan yang sekarang kita hadapi, yaitu kemajuan teknologi. Karena di dalam ilmu ekonomi itu selalu berkembang dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi yang sekarang kita hadapi. Sekarang orang itu lebih interaksi antar ruang ini lebih kepada interaksi secara online atau sekarang itu lebih kepada orang membeli sesuatu itu dengan apalagi di masa pandemi ini gitu, orang beralih membeli sesuatu atau dalam memenuhi kebutuhannya itu dengan pembelian atau penjualan secara online. Nah, itulah pergeseran yang terjadi di dalam interaksi antar ruang yang sekarang kita hadapi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian dan kalian memahami apa itu pengertian ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.